keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 028993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 028 333 4977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Kabar baik ya semuanya di dalam hadirat Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Saya undang semuanya untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita tetap menjadi orang-orang yang bersyukur sama Tuhan. Kita tetap diberikan satu kekuatan. Kita diberikan satu perlindungan. Kita diberikan berkat-berkat dari kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami bisa ada sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau baik. Oh Bapa, kami bawa rasa syukur. Kami bawa hati. Bawa
berikan setiap kecukupan, setiap kesehatan yang Tuhan berikan pada saat sampai pada hari ini. Kami percaya Tuhan, oh itu semua karena kasih-Mu terus ada bagi hidup kami. Amin. Terima kasih. Hidup orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Yes. Hidup orang-orang yang terus percaya dan percaya kepada Tuhan. Amin. Oh terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-kemurahan-Mu yang boleh kami nikmati hari demi hari Tuhan. Oh kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Engkau setia. Engkau yang terbaik. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Oh
bagimu ya Tuhan. Kekuatan kami Tuhan, kami tahu semuanya datang daripadamu Tuhan. Terima kasih lebih sungguh lagi kami mau ada di tempat ini. Lebih sungguh lagi kami mau memuji Engkau, bersuka cita, bersorak-sorai Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih bagi umat Tuhan yang memuji Tuhan. Sama-sama di sana tangan. Amin. Bersyukur lebih lagi kepada Tuhan, amin. Amin. Kita datang dengan hati yang bersyukur. Dan sama-sama di hadapan Tuhan. Saya perbolehkan duduk semuanya. Semuanya sudah punya amplop persembahannya? Amin. Amin. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Bu. Oke. Pak Mulyadi boleh bawa kita dalam doa persembahan. Tuhan, terima kasih buat berkat, rahmat, dan anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kau sudah berkati kami semua. Ini berkatnya kami mau memberi. Biarlah kami memberi dengan perasaan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan haleluya, amin. Amin. Mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus.
mendengar isi hatimu lebih lagi. Kami mau masuk Tuhan, buka hati kami, buka telinga kami, buka mata kami. Biarlah kami tahu Tuhan, bahwa hidup kami itu untuk terus mengiring Engkau sampai seumur hidup kami. Amin. Kami mau masuk ke dalam kerajaan-Mu, mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Ku serahkan
bagi kami Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu. Sekali lagi, kita menjadi bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Yes, kami mau Tuhan, kami mau, katakan dengan kesungguhan hati kita saat ini. Benar Tuhan, kami mau ikut di dalam rencana-Mu, karena rencana-Mu adalah rencana yang indah. Kami tidak salah ketika kami mengikuti rencana-Mu, karena itu yang kami perlukan Tuhan. Terlebih lagi saat ini ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu yang menuntun kami di jalan kebenaran itu Tuhan, sehingga kami tidak salah dalam melangkah Tuhan. Kami tahu kami membutuhkan Engkau Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu, urapi kami semuanya Tuhan ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami untuk kami boleh mengerti, mencerah akan firman-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu ini juga Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Kami percaya biar kiranya firman-Mu ini siang hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih ya Tuhan. Ambil alih seluruhnya Roh Kudus, baik dari ruangan atas, tengah, bawah. Kami semuanya tempat ini Tuhan, sucikan, kuduskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Saat ini Engkau bekerja lebih lagi dan siap memberkati kami oleh kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Setiap umat saat ini yang siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Sekali lagi katakan amin yang keras. Berikan tepuk tangan yang paling keras buat Tuhan kita yang duduk. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Oke, haleluya. Shalom. Oke. Apa kabarnya sidang jemaat saat ini? Luar biasa. Kalau saya selalu bilang luar biasa, karena saya berhubungan dengan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Jadi kita ngikut, kita DNA-nya Dia. Pastikan saudara, jangan sampai nanti bingung. Kalau bukan DNA dari sana, kita mau kemana? Ya, oke. Dari pertama pujian, penyembahan, saya terharu, saya nangis. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai dengan saat ini. Amin. Betul. Kalau kita boleh mau lihat ya, di rumah sakit banyak yang di oksigen. Bukan gratis saudara, bukan gratis, bayar. Itulah kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, ini sedikit saja ya. Ketika saya memberitahu aja bahwa tadi worship leader bilang orang-orang yang mengandalkan Tuhan, itu khotbah saya ketika sebulan yang lalu saya mengadakan renungan firman Tuhan Sabtu di persekutuan doa AM. Ya, oke. Saya bilang cuma katakan begini. Siapa yang kita andalkan di dalam kehidupan kita? Itu. Saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, maka garis bawahi Immanuel, Dia Allah yang menyertai kita. Katakan amin. Itu saya alamin saudara. Ini sedikit ceritanya ya, saya percepat singkat. 3 bulan yang lalu saya positif COVID. Saya dirawat di hotel apa gitu selama 10 hari. Kesannya kalau dibilang terpapar, ngegelepak ya gitu ya. Tapi saya nggak ada apa-apa loh saudara. Penciuman saya masih bagus, rasa saya ngecap saya bagus, saya nggak meriang, saya nggak apa. Saya hanya batuk pilek biasa. Oke? Tetapi puji Tuhan saya memiliki orang-orang yang saya kasihi luar biasa, istri dan ketiga anak saya serta mantu saya.
Beliau hanya bilang, Pak udah tes aja, karena Papa udah cukup umur, takutnya kenapa-napa. Saya bilang, ini hanya biasa, belum biasa. Kita hadapi. Saya mau tanya dulu nih kepada sidang jemaatku. Dulu-dulu sebelum ada namanya COVID ya, saudara ada batuk pilek juga nggak sih? Betul ya, suka ada penciuman suka hilang kok dari dulu. Itu yang namanya dari dulu sampai sekarang ada. Cuma iseng aja nih orang namanya COVID gitu. Jadi seperti itu. Akhirnya mau nggak mau saya dites. Begitu dites, ya positif lah saya. Saya cuma berdoa, saya bilang begini. Ketika positif, saya cuma berdoa, Tuhan, saya sembah Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus baik. Saya katakan itu. Yang saya percaya, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka tadi saya bilang garis bawahin, Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Katakan amin. Saya nggak takut saudara, nggak ada rasa saya deg-degan, ketakutan saya nggak ada sama sekali. Betul, saya bukan bohong. Ini mimbar yang suci. Kalau saya bohong, saya nggak jeblak jatuh. Saya cuma bilang begini, Tuhan, berikan saya pundak yang kuat untuk saya memikul beban ini. Saya cuma itu doang. Tanpa Tuhan saya nggak kuat. Saya bilang, saya mengandalkan Tuhan. Saya nggak ngandalin yang lain. Saya nggak perlu. Sekarang saya mau tanya, orang hidup matinya bukan ditentuin sama kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, atau bukan karena COVID. Amin. Saya percaya kematian kita ditentukan oleh Tuhan. Ingat itu saudara, saya kasih tahu. Mami saya aja lagi duduk meninggal kok, bukan karena COVID. Itu dulu orang masuk kamar mandi jatuh kejeblak mati, bukan karena COVID, mati dia. Kalau walaupun yang kena COVID udah terpapar sampai ngap-ngapan, napas Senin Kamis diinfus segala macem, dia belum waktunya Tuhan panggil, dia masih hidup. Demikian juga saya, saudara. Saya dikasih nafas kehidupan yang sungguh sangat luar biasa sama Tuhan. Kerjaan saya setiap hari, saya hanya di YouTube melihat renungan firman Tuhan, saya baca firman Tuhan, saya pujian penyembahan, pastor yang memberikan semangat buat saya. Bro, semangat, puji Tuhan. Iya pastor, terima kasih. Istri anak saya pun juga kena COVID 2, yang satu tanpa gejala, yang satu ada batuk pilek. Puji Tuhan, saya dalam satu tempat tapi beda kamar. Semua dalam kendali Tuhan. Amin. Kita nggak ada apa-apa. Yes. Itu apa? Karena penyertaan Tuhan. Amin. Kalau bukan Tuhan, saya percaya liwat. Kalau memang sudah waktunya Tuhan lewat, saya kasih tahu. Makanya hidup mati kita bukan ditentukan oleh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, atau karena COVID. Ingat itu, garis bawahin. Itu semua karena Tuhan. Ya, oke, saya masuk dalam firman Tuhan. Sebelum keadaan seperti ini, ya, kondisi atau situasi yang seperti ini, tadi saya udah bilang, siapa yang kita andalkan? Tapi tema firman Tuhan saya hari ini adalah siapa yang menyertai kita. Ini dia. Dari tadi saudara masuk dari bawah, saudara kan lihat tulisan Immanuel, 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 Immanuel. Datangnya ke atas juga Immanuel, Immanuel. Aminin, aminin kalau saya bilang. Aminin itu saudara. Di mana arti daripada kata Immanuel itu adalah nama atau sebuah kata yang berasal dari bahasa Ibrani, yang artinya Tuhan beserta kita. Katakan amin. Ya, Tuhan beserta kita. Amin. Ya, itulah yang membuat kita kuat dalam keadaan situasi seperti ini nih. Sebelum keadaan seperti ini dan seperti sekarang ini, saya mau tanya, siapa yang saudara andalkan, siapa yang menyertai saudara? Udah itu aja. Mungkin orang dunia bisa bilang, mungkin juga anak Tuhan bisa bilang, gua gak perlu Tuhan karena gua punya kekayaan, gua punya harta, gua punya kekuatan, atau gua punya backingan yang hebat, atau gua punya backingan pejabat-pejabat preman-preman. Garis bawahin saudara, itu semua no use, gak ada gunanya. Di hadapan Tuhan itu gak ada gunanya. No, saya kasih tahu. Yeremia 17 mengatakan, terkutuklah
orang yang mengandalkan manusia atau yang mengandalkan harta bendanya. Garis bawahnya, saudara. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu firman Tuhan saya nih satu bulan yang lalu. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ada bla bla blanya buat Tuhan. Dan saya perlu garis bawahin buat saudara-saudara sekalian. Saya yakin dan percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, maka penyertaan Tuhan senantiasa sempurna di dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Betul. Sampai dengan saat ini, saudara bisa lihat saya. Itu karena penyertaan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Tadi worship leader bilang, kita mengandalkan Tuhan, maka disertai Tuhan. Itu betul, amin. Luar biasa. Saudara harus akui itu. Baik mau di dalam rumah tangga kalian, mau di dalam pekerjaan kalian, baik di dalam waktu mau istilahnya mau menempuh rumah tangga, mari andalkan Tuhan, ikut sertakan Tuhan. Saya yakin dan percaya rumah tangga kalian akan luar biasa, akan diberkati, bahkan menjadi contoh bagi rumah tangga yang lain. Oke? Amin. Ya, jangan seperti dunia. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri, atau harta bendanya sendiri, atau dia pikir gua punya backingan hebat begini gitu. No use. Ketika kita meninggal, dibawa tuh harta bendanya, dibawa premannya, malah preman-preman yang nggak mau, lu aja sono gitu. Benar saudara. Ya, itu daripada arti kata Immanuel, yaitu dari bahasa Ibrani itu Tuhan beserta kita. Atau dalam bahasa Jawanya dikatakan seperti ini bahasa Jawanya, God with us. Itu luar biasa. Dari tadi makanya kalian pada natapin saya kayak mau nerekam tuh. Ini cerita apa kali Pak Ferry kayak benar. Makanya ya sedikit aja dikit. Oke. Ya, kita masuk dalam firman Tuhan selanjutnya, bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa itu luar biasa atas kehidupan orang-orang yang percaya. Tema firman Tuhan saya pada pagi hari ini yaitu siapa yang menyertai kehidupan kita. Garis bawahi. Saya boleh mau katakan nih, Immanuel, Tuhan beserta kita. Itu selalu, always. Saya katakan karena ya memang Dia yang selalu menyertai kehidupan saudara dan saya, sehingga kita boleh ada sampai dengan saat ini. Itu semua karena Dia. Amin. Betul? Saya mau tanya, kalau manusia yang menyertai kehidupan kita ada batasnya nggak sih? Ada ya? Betul? Saya aja sama orang tua saya udah ditinggal, bisa batas. Coba kamu Tuhan, nggak ada batasnya. Dari kita lahir terus menginjak remaja, pemuda, dewasa sampai berumah tangga, sampai punya cucu, cicit, masih terus disertai sama Tuhan. Dia nggak pernah meninggalkan kita, sekalipun sedikit pun Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Apalagi saudara ketika mengandalkan Dia. Ingat yang tadi saya garis bawahi, ketika kita mengandalkan Dia, maka Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Ya, firman Tuhan gak panjang lebar nih. Kalau saya panjang lebarnya saya bisa KKR. Benar saudara-saudara. Ya, kita nggak perlu, karena ada batas waktunya. Kita ada batasnya ya, nggak perlu panjang-panjang. Oke, kita lanjut ya. Bahwa waktu bangsa Israel, ini sedikit aja contoh ya. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, saya mau tanya, siapa yang menyertai bangsa Israel keluar menghadapi padang gurun belantara sampai dengan ke tanah perjanjian? Siapa yang menyertai bangsa Israel? Walaupun gaiknya itu Musa dan Harun, betul? Dia dituntun sama tiang api dan tiang awan, yaitu dari Tuhan. Yang menyertai siapa? Tuhan Yesus. Karena Dia bangsa yang tegar tengkuk. Tadinya harusnya sampai ke tanah perjanjian gak lama, jadi lama. Makanya dari itu kita jangan seperti itu ya saudara ya. Oke? Itu contoh yang pertama.
Contoh yang kedua, Raja Daud. Kenapa Raja Daud bisa termasyur, hebat, seluruh kerajaan mengagumi kerajaan Daud? Dia berperang hebat, bahkan berperang. Salomo cuman beribu-ribu mengalahkan musuhnya. Daud dibilang berlaksa-laksa. Karena apa? Daud disertai Tuhan, betul? Kalau enggak, bohong. Kalau Daud nggak disertai Tuhan, mana bisa sih lawan yang orang tinggi gede? Maaf nih kalau yang tinggi gede kayak Aderai berantem. Terus lawannya orangnya yang gede juga nih. Kayak siapa sih orangnya? Kayak saya dia kurus deh, kecil. Mikir-mikir dulu kali ketemu dia yang gede. Iya, maaf saya salah. Gitu. Tapi Daud enggak. Daud ketika disertai Tuhan, dia cuma bawa ali-ali, ketapel. Teman-temannya semua yang lain bawa tombak, bawa apa, segala parang, segala macam begitu. Daud enggak, cuma ketapel, dihina dia. Itunya bilang, apakah gua anjing? Lu lawan gua, kenapa tadi? Apakah lu lawan gua cuma pakai ketapel? Kalau bukan Tuhan yang menyertai Daud, nonsen, dia bisa ngalahin Goliat itu. Betul? Cuma pakai batu sekecil begini ditaruh. Sing, pas kena kan semuanya pakai baju jira yang buat perang. Kenapa nggak kesini? Kenapa nggak kesini? Kan kalau kena sini, ih geli, apaan lu? Gitu. Iya dong, pas kenanya di situ, petak meninggal. Coba, itu karena apa? Penyertaan Tuhan atas Daud luar biasa. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, yuk libatkan Tuhan, sertai Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, apapun itu. Baik engkau mau membina rumah tangga, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pergaulan. Sertai Tuhan. Ingat itu saudara-saudara. Ya, sertai Tuhan. Karena dia adalah Allah yang dipelihara. Oke, yang contoh yang ketiga, Yusuf. Saudara tahu Yusuf? Gimana dulu? Nggak diperkirain, bahkan dibuang ke dalam sumur, mau dimatiin, tetapi karena penyertaan Tuhan nggak jadi mati dia tuh, diangkat lagi, dijual. Akhirnya dia di negeri Mesir jadi orang nomor 2 yang terkenal. Bagaimana nggak bangganya? Di sini baru sedikit punya backingan aja berlaku ya, bangga ya. Wah, gue punya backingan ini. Apalagi kayak Yusuf kali di Mesir jadi orang nomor 2. Sampai dia bisa mengangkat derajat saudara-saudaranya datang ke sana. Coba bagaimana saudara? Betul? Nah, itulah yang diperlukan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama andalin Tuhan. Ingat, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka senantiasa penyertaan Tuhan ada atas kehidupan kita. Lihat itu contoh. Kalau saya sebutin semua contoh-contohnya pahlawan-pahlawan Alkitab, nggak bisa habis. Makanya saya bilang KKR. Ya nggak selesai sampai sore gitu, tergomelin, ada batasnya lu, karena kan kita ibadah di sini online aja cuma berapa menit ya. Oke, lanjut nih ya, itu udah ketahuan nih contohnya nih, tiga contoh yang sangat luar biasa ketika dia menyertakan Tuhan. Saudara boleh buktiin, nggak usah jauh-jauh deh, saya maaf kata saudara, walaupun ya kadang begini-begini juga saya nggak minta sama orang, enggak. Saya bisa menghidupi keluarga saya bahkan bisa nyekolahin anak saya yang anak yang pertama bisa lulus sarjana akuntansi S1, yang kedua sarjana manajemen, yang ketiga sekarang di SBM sekolah akuntansi juga. Semua karena siapa? Karena Tuhan yang menyertai kehidupan saya. Kalau enggak ya maaf kata maaf. Bel ya bel. Saya mau percaya banget saudara. Saya nggak pernah tuh, saya mau bos saya minta kita mau gini, nggak pernah. Maaf, saya dipelihara Tuhan karena saya punya sumbernya. Saya punya sumbernya siapa? Tuhan Yesus, ini Immanuel. Saya tahu itu. Dia yang memelihara saya. Saya mau yakinin apa supaya saudara-saudara yuk pegang ini teguh. Karena Dia yang beserta dengan kita. Kita bisa melangkah, kita bisa berbuat segala sesuatu. Itu semua karena Tuhan yang menyertai kita. Kalau saudara mengandalkan manusia seperti ya ada batasnya manusia, betul ya? Tadi saya udah bilang ada maunya manusia. Kalau Tuhan enggak, Dia tulus, ya murni kalau kita bilang. Oke, kita lanjut poinnya. Ya, saya mau kasih tahu
Apa keuntungan yang hidupnya disertai Tuhan? Apa keuntungan orang yang hidupnya disertai Tuhan? Saya juga nggak mau mengambil banyak-banyak lagi, 3 aja deh. Kalau kebanyakan nanti, tadi saya bilang jauh jadi panjang lebar. Oke, panjang kali lebar kali tinggi, jadi isinya luas. Oke. Yang pertama, apa keuntungan orang yang hidupnya disertai Tuhan? Yang pertama, akan menjadi hidup benar. Itu terdapat di dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-16. Yuk, boleh buka dulu yuk. Mazmur 34 ayat yang ke-16. Apa sih keuntungan orang yang hidupnya disertai Tuhan? Yang pertama, akan menjadi hidup benar. Mazmur 34 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang asik. Nggak bohong ya saya kalau ngomong ya. Ini ada buktinya loh. Ya, benar. Dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, ketika kita teriak minta tolong, Tuhan dengar. Tuhan juga pasti tolong. Percaya saudara, saya kasih tahu. Ya, itu yang pertama. Kenapa? Dia bukan Tuhan Allah yang sembarangan. Dia Tuhan yang selalu melihat kebutuhan kehidupan anak-anaknya, orang-orang yang percaya kepada Dia. Ya, yang penting hidup kita yang pertama tadi, garis bawahi benar. Oke. Yang kedua, apa sih keuntungan orang yang kehidupannya disertai Tuhan? Akan diberkati. Katakan amin dong. Kalau berkati mah amin. Kalau hidupnya siapa yang mau hidup menderita? Kalau bisa ditutup, didabelin ininya nih. Ya, maskernya didabelin supaya ngomong aminnya nggak ketara gitu. Oke, akan diberkati. Akan diberkati. Itu di dalam Kejadian 2 ayat ke-17. Yuk dibuka dong. Siapa nih? Tolong dong. Kejadian 2 ayat yang ke-17. Nah, demikian firman Tuhan. Tetapi pohon pengetahuan, Kejadian 22 saya 22 ayat yang ke-17. 22 ayat ke-17. Oke. Maka aku akan apa tuh? Wis, luar biasa. Akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Luar biasa. Rugi kalau nggak menyertai Tuhan, saya kasih tahu. Benar-benar rugi. Kenapa saya excited? Saya kerja di garment, kakak sudah 34 tahun. Saya bisa semua karena Tuhan. Karena Tuhan menyertai pekerjaan saya. Saya punya anak buah dulu 12, sampai dikeluarin semuanya. Tinggal 1 saya dulu. Maaf kata, kalau yang namanya kita mau ini sedikit cerita aja ya. Safety cost, istilahnya supaya costnya jangan terlalu besar. Pasti orang lama dan yang gajinya besar yang diberhentiin ya. Betul dong, karena kita cari yang murah-murah supaya bisa safety cost. Saya percaya karena saya mengandalkan Tuhan, maka hidup saya disertai Tuhan. Kagak tuh, sampai sekarang bos saya percaya saya. Maaf kata, walaupun saya tetap kena PHK, saya percaya itu karena seizin Tuhan. Saya bukan kalau bagaimana enggak begitu saya, enggak. Buktinya saya waktu pernah copit aja saya enggak seperti itu. Tuhan kenapa? Gua udah melayani Tuhan. Gua udah begini begitu buat Tuhan. Kok gua tetap kena? Saya enggak gitu. Saya cuma tersyukur, saya sembah, saya terima kasih sama Tuhan. Saya nangis, Tuhan baik, terima kasih. Dan saya cuma ngomong, kasih saya pundak yang kuat untuk saya dapat menghadapi ini Tuhan. Dan puji Tuhan ya, semua yang tadi cerita ya, anak saya kena 2, saya punya anak 3, 2 kena, 1 enggak, istri saya enggak, Pak juga saya juga enggak. Puji Tuhan, mohon Tuhan.
ya kita begini nggak ada apa-apa tuh, kita bisa lewati 10 hari, tapi kita tetap isolasi sendiri lagi, nyewa apartemen atau hotel untuk beberapa hari biar kita bersih. Ketika dites ulang ternyata semua negatif, bersih, dan tes segala macam, darah apa lengkap. Kenyataan orang biasanya kalau udah disuruh pulang ya udah pulang, kalau kita enggak, kita tetap A, B, C, D, E, C, D, E nya kita tes sampai sedemikian rupa, sampai luar biasa, nggak ada apa-apa, baru berani pulang. Itu pun di rumah saya nggak berani keluar dulu lagi, mana saya jaga supaya semua orang merasa aman, nggak ketakutan. Tapi sebetulnya itu bukan aib kok saudara, bukan aib. Hanya kita aja yang parno kalau saya ngomong, ya. Oke, puji Tuhan. Kita lanjut ya. Tadi keuntungan orang yang hidupnya disertai Tuhan. Yang pertama, akan menjadi hidup benar dalam Mazmur 34 ayat 16. Yang kedua, diberkati di Kejadian 22 ayat 17. Tadi dikatakan itu, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Luar biasa, amin. Makanya kalau anak Tuhan, maka enggak ada yang gitu, enggak ada. Maaf, karena kita punya Tuhan yang hebat, yang penuh sumber berkah. Benar bohong, nggak bohong, saya benar. Nggak ada pernah saya begitu. Semua saya bisa layani semua karena COVID ini segala macam. Ya, berkat Tuhan, kasih setia Tuhan. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, apa keuntungan orang yang kehidupannya disertai Tuhan akan berhasil? Katakan berhasil. Sekali lagi, berhasil. Kayak Doraemon, berhasil. Tapi ini benar, ini nyata di dalam firman Tuhan. Ini benar nyata di dalam firman Tuhan. Itu di dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ayo saya cek nih. Mazmur 1 ini yang terakhir saudara ya. Oke. Mazmur 1 ayatnya yang ketiga. Nah, ini dia nih. Yang dia bilang berhasil ya. Benar gak sih? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Garis bawahin, apa saja yang diperbuatnya? Apa dong? Iya, luar biasa. Oh gitu. Makanya ini saya aminin janji firman Tuhan, ya dan amin. Ya, dibuat menjadi berhasil. Gak rugi, saudara. Saya kasih tahu, ikut Tuhan Yesus. Kita nggak pernah tinggalin, kita nggak pernah dipermalukan, kita nggak pernah minta-minta. Itu janji Tuhan. Saya dibuktiin, ya. Oke. Nah, tadi saya sedikit keloncat. Yang tadi kan dibilang apa sih keuntungan orang yang kehidupannya disertai Tuhan akan menjadi hidup benar. Mazmur 34 ayat 16 akan diberkati. Kejadian 22 ayat 17. Dan yang ketiga akan menjadi berhasil, Mazmur 1 ayat 3. Yang sebelumnya itu, Immanuel itu terdapat di mana sih? Di dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Ayo dong cekani tolong. Matius 1 ayat yang ke-23. Yang tadi kita bilang sebut Immanuel. Ada nggak sih di dalam Alkitab? Yuk kita lihat ya. Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti kencengan dong. Katakan amin. Yes, God with us. Amin. Haleluya. Ya, itulah ya. Jangan ragu-ragu lagi ya. Karena saya promosiin ini, komisi saya ke surga. Iya, betul saudara. Komisi saya ke surga. Saya yakin dan percaya. Oke, ya saya nggak mau panjang lebar firman Tuhan sampai di sini. Biar Roh Kudus yang lebih lagi mencerahkan firman ini kepada kehidupan saudara sekalian, sehingga diaplikasikan di dalam kehidupan kita dan dipraktekkan, ya, dipraktekkan nyata untuk kehidupan kita sehari-hari. Apakah benar kita mengandalkan Tuhan? Apakah benar setelah mengandalkan Tuhan kita disertai oleh Tuhan? Buktikan dengan rinso, membersihkan paling bersih. Itu kata ibu-ibu. Itu promosi ya saudara. Bukan. Kalau saya bilang buktiin kehidupan kita. Yuk, andali Tuhan.
Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka penyertaan Tuhan luar biasa. Dialah Allah yang Immanuel, Allah yang tidak pernah bohong, Allah yang tidak pernah ingkar janji buat saudara dan saya. Dia selalu tepatin janjinya buat saudara dan saya, buat orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Ya, ketika hidup kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Katakan amin. Sekian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara bangkit berdiri, kita berdoa untuk kebenaran akan firman Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebenaran akan firman-Mu pada siang hari ini. Yang kami tahu, yang kami percaya kepada Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, yaitu Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan Engkau tahu setiap pergumulan masalah kami tidak pernah ditinggalkan, karena Engkau selalu ada bagi kami, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau materaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat untuk kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahwa kami mau mengandalkan Tuhan. Ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, maka penyertaan-Mu sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Karena itu janji-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati setiap umat-Mu yang hadir pada hari ini di ibadah offline, begitupun juga di ibadah online. Kami percaya berkat-Mu dicurahkan sama Tuhan, tidak berbeda. Yang kami tahu bahwa Engkau Allah yang senang memberkati anak-anaknya, orang yang percaya kepadamu Tuhan, orang yang mengandalkan kepadamu, orang yang senantiasa menyertai kehidupan. Kami percaya penyertaan-Mu senantiasa luar biasa atas kehidupan kami, dan kami aminkan itu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berterima kasih. Setiap umat yang mau menyertai Tuhan di dalam kehidupannya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya. Kembalikan kepada Tuhan. Kita sama-sama sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak saudara diberkati? Amin. Kita beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Ya Allah Immanuel, Allah yang terus menyertai setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Tetap andalkan Tuhan, karena semua terbatas. Yes. Tapi kita sedang mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih kepada hambanya Pak Ferry yang sudah memberkati umat Tuhan pada siang hari ini. Kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian, menaikkan syukur kepada Tuhan. Oh
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk pertolongan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kami ada di ibadah kami Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mulai kami dengar. Kiranya Kau berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Ferry lebih dan lebih lagi Tuhan. Kiranya apa yang dia firmankan Tuhan itu semua berasal daripada-Mu ya Bapa. Biar Engkau Tuhan, kami percaya Allah yang akan terus menyertai kami. Dan juga Tuhan, kami mau terus mengandalkan Tuhan di dalam apapun yang kami lakukan di dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, Kau urapi hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Pakai dia ya Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi alat-Mu, menjadi terang-Mu Tuhan dimanapun dia berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersatu hati, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan, Pastor Sony Tuhan beserta dengan keluarga yang ada. Tuhan sertai senantiasa dalam kasih setia-Mu. Terus Tuhan ada roh pengembalaan yang baik Tuhan, ada kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupannya, bisa mengembalakan kami umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Engkau pakai, Engkau berkati, Kau urapi lebih-lebih lagi Tuhan kehidupannya Tuhan, bagi kebaikan, bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami percaya, kami terus sehat, kami terus kuat Tuhan, kami mengandalkan Tuhan. Apapun yang jadi pergumulan masalah kehidupan kami pribadi lepas pribadi, biar saat ini Tuhan turut bekerja, membukakan pintu jalan keluar Tuhan bagi setiap problema hidup kami. Kami percaya Tuhan, ada kasih-Mu, ada kekuatan-Mu Tuhan, ada penyertaan-Mu buat setiap masalah-masalah kami Tuhan. Kami yang mendengar firman-Mu, kami percaya kami pulang membawa satu bekal yang baru Tuhan. Kami terus percaya bahwa Allah senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Engkau pakai pekerjaan mereka lebih dan lebih lagi, hati mereka, hidup mereka lebih lagi mengandalkan Tuhan. Dimanapun Tuhan mereka berada, mereka terus mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau bekerja lebih lagi buat umat-umat-Mu Tuhan. Sungguh biar ada satu kerinduan yang lebih lagi Bapa, untuk terus boleh melayani Engkau, untuk boleh lebih lagi menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tak lupa juga Tuhan bersatu hati berdoa untuk negara kami, bangsa kami Indonesia Tuhan. Oh Tuhan, kami ucapkan syukur untuk tanah air kami. Kami ucapkan syukur berkat Bapa buat tanah Indonesia kami Tuhan. Apapun masalah yang boleh terjadi di dalamnya Tuhan, kami percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja. Ada kuasa Tuhan yang memberikan pertolongan buat sistem pemerintahan kami, buat Bapak Presiden, buat setiap menteri kabinet, apapun yang ada di dalamnya. Tuhan jamah bangsa kami, biar menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang terus mengandalkan Tuhan. Tuhan berkati setiap sumber daya yang ada. Tuhan berkati setiap obat-obatan yang ada Tuhan, untuk ada di masa pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan bangsa kami boleh menang, kiranya bangsa kami boleh bisa melalui Tuhan proses demi proses yang ada Tuhan di masa pandemi ini khususnya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kekuatan Tuhan, Kau berikan Tuhan hati-Mu Tuhan lebih lagi buat tanah air kami, buat bangsa kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami mau berjumpa lagi dengan Tuhan setiap harinya, bukan hanya setiap hari Minggu Tuhan, tapi setiap kami Tuhan mau terus bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih, kami lebih lagi mau menerima berkat daripada-Mu. Amin. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita harapkan berkat yang datang daripada Tuhan pada pagi hari ini. Segala berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua. Sama-sama umat yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati saudara.